Di sini nanti kalian bisa cetak DRH perorangan, cetak DRH riwayat, kemudian setelah itu nanti teman-teman unggah di sini berkas-berkas yang dimaksudkan tadi, termasuk juga DRH ya. Sobat calon guru semuanya, saat ini sudah mulai pengumuman kelulusan P3K tahap 1 dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang di sini mendapatkan kode keterangan yaitu R2-L maupun juga R3-L teman-teman. Nah, tentunya di sini bagi teman-teman yang mendapatkan kode R2-L maupun juga R3-L ini harus mengetahui untuk langkah selanjutnya, yaitu untuk usul penetapan nomor induk P3K 2025. Nah, kira-kira bagaimana informasinya dan apa yang harus kita siapkan serta langkah berikutnya apa, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, mulai sekarang ini kalian sudah bisa nih untuk mengecek kelulusan di SSC-ASN. Dan jika memang di daerah kalian belum pengumuman seperti ini, maka silakan dipantau saja ya untuk nanti pengumumannya. Karena untuk pengumuman di sini diberikan rentang waktu, yaitu pengumuman hasil kelulusan itu kan disampaikan tanggal 24 sampai dengan 31 Desember. Artinya kalau misalkan sampai sekarang belum pengumuman, kita pantau nanti sampai dengan tanggal terakhir ya di rentang waktu ini, yaitu 31 Desember 2024. Dan untuk mengunduh pengumuman daftar nama peserta yang lulus dan juga belum lulus ini silahkan kalian mengunduh di instansi masing-masing. Kalian tahu mendaftarnya di mana. Seperti contohnya di sini di salah satu instansi, yaitu sudah diumumkan juga untuk pengumuman hasil kelulusan tahap 1, kemudian juga lampiran hasil seleksi kompetensi, kemudian juga di sini yang versi ringkas serta versi detailnya. Dan dari pengumuman di setiap instansi tentunya nanti akan memiliki redaktur yang sama, bahwasanya peserta seleksi kompetensi P3K di sini adalah yang dinyatakan lulus dan juga berhak untuk ikut pemberkasan NIP3K. Ini adalah mereka yang mendapatkan kode R2-L dan juga R3-L. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini untuk L itu adalah peserta yang lulus ya. R2 itu adalah XTHK2, sedangkan R3 ini adalah dari non-ASN terdaftar di database BKN. Baik itu dari THK2 maupun juga non-ASN terdaftar di database BKN, ini nanti berhak untuk mengikuti pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Ya, mana untuk jadwal pemberkasan sendiri ini adalah juga sudah disampaikan berlangsung 1 bulan penuh ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2025 teman-teman. Dan hal tersebut tentunya di sini mengacu pada jadwal untuk pengisian DRH NIP3K. Ini adalah kalau misalkan kita lihat pada jadwal pengisian DRH ini adalah mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Untuk nantinya dari setelah teman-teman melakukan pengisian DRH NIP3K, maka nanti akan dilakukan usul penetapan NIP3K, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Dan terkait tentang untuk kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K, ini silahkan kalian cek pengumuman resmi yang ada di instansi masing-masing. Misalkan saja di sini adalah pas foto, kemudian scan ijazah, DRH dan lain sebagainya. Nah, surat pernyataan 5 poin, kemudian juga berkas-berkas lainnya yang nanti akan diunggah ya. Ini sebagai contohnya untuk scan, ini adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani misalkan. Ini adalah keperluannya itu di sini, yaitu persyaratan pengangkatan P3K Pemprov Jatim. Ini adalah untuk di Jatim ya. Kemudian di sini juga sama untuk yang SKCK, peruntukannya ini juga seperti ini. Nah, untuk peruntukan pemberkasan surat-surat yang ada di instansi kalian, silahkan mengacu pada pengumuman yang diberikan di instansi masing-masing. Dan sebagai gambaran di sini saya berikan contoh untuk tampilan nanti pengisian DRH ya yang ada di tahun 2023 kemarin, dan sepertinya nanti nggak akan jauh berbeda untuk yang di tahun 2024. Nah, selengkapnya untuk tutorial cara pengisian DRH ini adalah video durasi panjangnya tuh sekitar 1 jam lebih. Ini nanti akan saya sematkan pada kartu video ini atau di akhir video ini. Nah, mungkin nanti akan bisa menjadi referensi untuk kalian. Jadi pertama-tama teman-teman di sini itu adalah nantinya ketika sudah memasuki jadwal pengisian DRH, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari, teman-teman bisa login ke akun SSC ASN masing-masing ya. Nah, sini kalian masukkan nick dan juga passwordnya. Kemudian di bagian ini kan kita diarahkan menuju ke halaman resume ya. Di resume pendaftaran, maka berikutnya di sini teman-teman scroll ke bawah.
Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini, yaitu ini untuk tampilan di tahun 2023 ya teman-teman. Dan nanti untuk di tahun 2024 juga sepertinya akan seperti ini, yaitu karena untuk ketika kita cek di buku panduan pemberkasan itu sepertinya juga sama ya. Jadi ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K, misalkan P3K guru ya, ini 2023, nanti di tahun ini juga menyesuaikan 2024 ya, termasuk juga untuk teknis ya. Nah, di sini nanti akan tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Berikutnya di sini ada ucapan selamat kepada kita. Berikutnya langkah berikutnya untuk di sini nanti tampilan dari pengisian DRH ini akan muncul sesuai dengan jadwalnya, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari ya 2025 teman-teman. Nah ini, nah selanjutnya di sini nanti teman-teman akan ada dua opsi ya. Jadi ketika teman-teman nanti memilih untuk melakukan berkasan, ini kalian bisa pilih iya. Kemudian kalau misalkan tidak, ini adalah saya mengundurkan diri. Nah ini, di sini nanti teman-teman harus berhati-hati ya. Kalau mengundurkan diri berarti nanti kalian harus mengupload yaitu berkas untuk pengunduran dirinya, dan template-nya ini kalian bisa unduh di sini. Ini template-nya ya. Namun kita berharap teman-teman nanti jangan sampai mengundurkan diri. Kan di sini sudah berjuang sejak lama ya untuk bisa yaitu diangkat P3K. Tentunya setelah lulus ya kita harus ikut pemberkasan ya. Oke. Nah, inilah untuk tautan mengunduh template surat, dan kemudian ketika teman-teman ingin melakukan pemberkasan, ini terlebih dahulu silakan kalian unduh dulu ya untuk buku pengisian DRH. Kemudian setelah itu mulai melakukan pengisian DRH, maka berikutnya di sini teman-teman nanti akan mulai di tahap pertama itu melakukan pengisian DRH di riwayat perorangan ya. Nah, di riwayat perorangan di sini adalah data perorangan, pengisian data perorangan. Kemudian di sini ada sama halnya dengan di pengisian biodata ketika teman-teman melakukan pendaftaran akun SSCSN kemarin. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman mengisikan seluruh data yang diperlukan ya sesuai dengan kolomnya. Dan berikutnya di sini nanti kita mengisikan itu ada perorangan, riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan juga unggah dokumen. Nah ini, jadi untuk data perorangan nanti akan dimaksudkan untuk hasilnya itu kita bisa unduh dalam bentuk riwayat perorangan. Kemudian untuk yang riwayat berikutnya itu masuk di riwayat termasuk keluarga, pendidikan, pekerjaan juga ya. Itu nanti akan kita upload yaitu di tab unggah dokumen teman-teman. Nah, berikutnya coba kita cek yaitu untuk ini riwayat perorangan, dan berikutnya di sini ini adalah kita coba lanjut ke tahap berikutnya. Ini adalah masih di perorangan ya. Jadi kita isikan seluruhnya. Ini untuk data-datanya nanti kita isikan data pribadi masing-masing termasuk alat domisili, keterangan lainnya dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian hobi, kemudian setelah itu kita masukkan kode CAPTCHA. Nah, berikutnya di sini kita mengisikan riwayat pendidikan. Dan sepertinya berdasarkan pengalaman sebelumnya, kalau misalkan P3K guru itu kan kemarin kita mengisikan riwayat pendidikan nih. Nah, sepertinya itu nanti akan include yaitu ketika pendaftaran kan kita mengisi riwayat pendidikan. Sepertinya akan include yaitu ketika nanti pengisian DRH. Jadi kita tinggal edit maupun juga hapus mengganti. Nah, itu ya. Oke, di sini ada riwayat pendidikan. Kemudian berikutnya nanti di sini kalau misalkan kalian ingin ubah ya. Ini untuk riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan nanti kita bisa isikan riwayat pekerjaan kita. Kita mengajar di mana saja nih. Nah, ini. Kemudian ada tanda jasa penghargaan, teman-teman bisa isikan ya nantinya. Kemudian di sini kita mengisikan juga untuk riwayat keluarga itu yang kita isikan itu adalah riwayat suami atau istri, kemudian riwayat anak, kemudian orang tua kandung, kemudian juga saudara kandung. Ini nanti akan menjadi DRH riwayat teman-teman. Nah, ini untuk cara masukkannya, kita masukkan nick, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, selengkapnya nanti kalian bisa cek yaitu pada akhir video ini. Nah, berikutnya di sini kita isikan terus. Kemudian setelah kita itu melakukan pengisian seluruhnya, di sini ada juga saudara kandung, kemudian bapak atau ibu mertua juga ya. Nah, ini kita isikan. Dan berikutnya di sini nanti ada SKCK maupun juga surat-surat bebas nafsa, kemudian surat kesehatan. Ini nanti yang kita akan isikan teman-teman. Nah, ini. Selanjutnya di sini nanti kita isikan yaitu pada bagian keterangan lainnya ya. Ketika ini. Nah, ini. Selanjutnya di sini nanti untuk tahap terakhirnya ini adalah teman-teman itu mengisikan yaitu di bagian unggah dokumen ya. Jadi seluruh data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi nanti kita bisa unduhnya di bagian pengisian dokumen, di unggah dokumen.
Di sini nanti kalian bisa cetak DRH perorangan, cetak DRH riwayat, kemudian setelah itu nanti teman-teman unggah di sini berkas-berkas yang dimaksudkan tadi, termasuk juga DRH ya. Nah ini kalian kemudian di sini kita lakukan pengisian seperti ini, kemudian kita tanda tangani, kita kasih materai. Ini DRH perorangan. Kemudian yang terakhir nanti, dan setelah semua berkasnya ini terupload, teman-teman nanti akan ada dua tombol, yaitu kita bisa lihat berkas yang sudah kita upload dan juga unggah ulang ya, manakala kalian nanti ingin mengganti, misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada tombol resume. Ketika yakin semuanya sudah selesai, ini kalian bisa resume nih. Nah, bisa resume. Untuk resume itu sebagai penanda bahwa teman-teman itu sudah mengakhiri pengisian DRH. Nah ini, jadi penanda kita sudah mengakhiri pengisian DRH, inilah kita resume ya. Kita di bagian ini. Nah berikutnya setelah di resume, maka teman-teman nanti tampilannya sudah nggak bisa diedit lagi ya, nggak usah diganti. Nah tampilannya adalah kurang lebihnya nanti seperti ini, yaitu kita sudah mengisi DRH dan bersiap untuk usul penetapan nomor induk P3K. Mungkin seperti itu sebagai gambaran bagi teman-teman yang lulus P3K tahap 1 dan tahap 2 pun juga kurang lebihnya juga sama ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.